Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar senantiasa pembelajaran kita ini mungkin Rizky bisa memimpin untuk berdoa, silakan. Yang keras suaranya, silakan Rizky. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir ini? Ade Putra? Oh, sakit. Ada ngirim surat? Ada ya. Aditya? Ada. Ada? Oh ya. Baik. Untuk teman-teman yang sakit, teman-teman kalian, ya kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mungkin bisa berdiri dulu. Kita lakukan ini ya, pernapasan. Nah, jadi ada catatan dari baik kita bernapas, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut ya. Sebelum kita lanjut, Bapak pengen kalian mengerjakan asesmen ya, diagnostik non kognitif. Jadi ini tujuannya untuk melihat, mengukur aspek emosional, sosial, dan fisik. Ini kalian scan ya. Perlu diketahui sebelumnya kita kan belajar tentang kabel jaringan ya, di kelas 1 kemarin ya. Apa itu kabel strek, Rizky? Kabel strek juga dikenal sebagai jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan. Ikram, apa susunan kabel strek? Masih ingat? Oranye, putih, biru putih, hijau, putih, coklat. Oh ya, baik. Berarti masih ingat ya tentang pelajaran kita ini. Jadi tujuan pembelajaran untuk pelajaran kita ini itu peserta didik itu harus mampu memahami konfigurasi jaringan kabel dengan tepat dan benar. Jadi kalian harus memahami, harus mengerti ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan konfigurasi jaringan kabel dengan tepat dan benar. Jadi kali ini awal kalian untuk mempersiapkan diri. Nanti kan di kelas 3 kalian akan ada yang namanya USK atau UKK kan. Di situ kalian nanti akan bergelut lagi dengan konfigurasi jaringan ya, menggunakan mikrotik. Nah, jadi perlu adanya. Baik, kita lanjut ke materi. Kalau kabel jaringan itu kan berbicara tentang kabelnya, ya, itu berarti bahannya kan. Kalau jaringan kabel berbicara bagaimana kita menghubungkan kabel jaringan tersebut dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Itu menggunakan kabel ya, kabel jaringan. Kali ini, pelajaran ini, kita akan melakukan konfigurasi jaringan kabel. Apa sih konfigurasi itu? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi konfigurasi itu pengaturan atau penataan ya.
personal, area network. Jadi contohnya apa? Bluetooth ya. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan PAN ya. Router kegunaannya untuk menghubungkan dua segmen atau lebih ya yang berbeda ya. Jadi nanti akan praktek. Jadi praktek itu berdasarkan lembar LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi kalian nanti mempraktekkan konfigurasi itu berdasarkan lembar tersebut. Kebetulan tipenya RB941 ya. Di sini ada 4 port. Ada 4 port. Jadi untuk port yang pertama ini itu, nah selanjutnya kita harus konekkan dulu untuk jaringan internetnya ke Mikrotik ya. Titik 18/24 otomatis ya. Selanjutnya ini kita kan membuat jaringan sederhana nih. Jadi kita hanya memerlukan satu klien ya. Dan yang mau kita setting itu di port 2. Kita klik tambah, kita ketik IP-nya 192.168. Sampai sini paham? Paham ya? Sebelum lanjut, di sini yang pakai jaringan pasang IndiHome, jaringan IndiHome di rumahnya siapa? Oh banyak juga ya. Ada Gabriel, Kesia, Irfan, Rizky, Ikram ya. Nah, pernah enggak ngalami permasalahan jaringan di rumah kalian? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya. Bapak lagi yang bertanya. Bagaimana kalau nanti saat menghubungkan antara router dan Winbox tapi tidak terhubung? Apa yang harus dilakukan? Kalau ada yang belum paham, silakan yang sudah paham diskusi ya. Didiskusikan dulu antara yang belum paham sama yang sudah paham. Coba yang belum paham bertanya ke yang sudah paham ya. Baru kita nanti lanjut ya. Silakan. Dilihat-lihat lagi. Tadi kan sudah Bapak share juga ya di grup modul pembelajarannya itu ada videonya juga ya. Ya kita lanjut. Ini Bapak kasih tauin dulu ya. Untuk lembar kerja peserta didik ya. Jadi di sini nanti Bapak bentuk ada 4 kelompok mungkin ya. Jadi 4 kelompok ini tiap kelompok mendapatkan lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak share di flash disk ya. Dalam proses konfigurasi nanti ini langkah-langkahnya kalian ikuti, kemudian kalian screenshot ya. Hasilnya, kalau lakukan identifikasi masalah, masalahnya apa kalian tuliskan di sini. Kemudian solusinya apa sih? Ini dulu, buat kelompoknya untuk Adit, Adriansa, Aldi, Alvin, kelompok 1, Floriel, Gabriel, Gilang, Herul, Ikram, Kesia, kelompok 2. Iya, yang lain boleh langsung duduk sama kelompoknya ya. Diatur tempat duduknya ya.
tiap kelompok itu harus aktif semuanya ya. Tidak ada yang diam. Semuanya memberikan kontribusi ya. Jadi tidak ada yang diam. Bapak nilai ya. Ya baik, kita sudah selesai melakukan praktek dan mengerjakan lembar LKPD ya. Masih semangat? Oke, baik. Alhamdulillah masih semangat ya. Jadi silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk ini presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembaran LKPD dari kelompok 3. Aplikasi Winbox tidak terhubung ke mikrotik. Langkah-langkah perbaikan. Cabut semua kabel yang terhubung. Kesimpulannya, dari hasil praktek men-setting mikrotik ini, kami melakukan dan menyelesaikan soal LKPD. Kami mendapatkan berbagai masalah yang dapat kami selesaikan dengan solusi dan mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian. Setelah menyelesaikan LKPD, sekian dari kelompok 4 dan terima kasih. Sudah semua presentasi. Saat konfigurasi jaringan mengalami masalah koneksi antara perangkat mikrotik dan switch yang terhubung dengannya melalui gerakan kabel rekaman. Oke, jika koneksi berhasil dengan manfaat lain, bisa menunjukkan bahwa masalah pada switch. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? 1. Ya. Jika setelah konfigurasi terjadi masalah kecepatan yang lambat pada jaringan, Ya, bagaimana? Ada mau ditanggapi dari hasil jawabannya? Floriel? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Apakah masih ada yang merasa kesulitan dalam pembelajaran? Ya, Bapak lihat juga kalian semuanya sudah bisa ya. Untuk kesimpulan dari pembelajaran ini perlu diperhatikan lagi bahwa setiap konfigurasi itu pasti ada permasalahan yang terjadi di dalamnya ya. Jadi kita harus perlu adanya ketelitian dan perlu juga kesabaran ya. Harapannya kalian ketika nanti selesai dari sekolah menjadi seorang teknisi, amin, dan menjadi seorang engineering yang handal ya. Ya mungkin sekian pembelajaran Bapak kali ini. Mungkin untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang DHCP server ya. Untuk materinya nanti Bapak share. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita
berdoa dulu ya, sebelum pembelajaran diselesaikan. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini dinyatakan sukses, dan untuk kedepannya harapannya nanti kalian bisa lebih baik lagi, belajar lebih giat, dan teruslah mencari ilmu. Karena sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.